Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi di dalam buku CV Duta Arya yang Miss gunakan. Di sini berjudul Menjelajah Ilmu Pengetahuan dalam teks laporan hasil observasi, yaitu ada di bab 4. Kita simak selanjutnya ya. Pada bab 4 ini ada 4 poin yang menjadi titik berat di dalam bab tersebut. Yang pertama adalah mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi, menelaah struktur dan unsur kebahasan teks laporan hasil observasi, serta yang terakhir adalah menyajikan rangkuman dari teks laporan hasil observasi baik secara lisan maupun tulisan. Buku adalah jendela dunia. Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa di dalam buku banyak sekali mengandung ilmu pengetahuan atau informasi. Oleh karena itu, membaca buku merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat karena akan menambah wawasan bagi pembacanya. Namun harus diingat bahwa tidak semua bacaan baik untuk usia. Oleh sebab itu, pilihlah buku bacaan yang mengandung nilai-nilai positif. Salah satunya adalah buku pengetahuan tentang laporan hasil observasi. Seperti apa bentuk dari laporan hasil observasi tersebut? Nanti kita lihat ya di contoh selanjutnya. Jadi memang buku itu memang banyak sekali macamnya. Contoh nih, kalau di dalam sastra sendiri ada seperti macam-macam itu genre-nya, misalnya genre berhubungan dengan romance, terus berhubungan dengan lelucon, terus ada juga seperti buku yang untuk anak-anak, buku untuk orang dewasa ataupun untuk remaja. Jadi memang semuanya itu berbeda, kontennya pun pasti akan berbeda. Contoh nih, kalau untuk anak-anak biasanya itu full gambar. Jadi untuk kata-kata itu tidak terlalu banyak, paling hanya seperti 3 kata atau 5 gitu. Dalam percakapan juga hanya sekitar situ aja, dan bukunya pun itu akan penuh dengan gambar, akan penuh dengan warna-warni. Jadi lebih mensimulasi mereka itu untuk mengeksplor, jadi tidak hanya tulisan dan juga gambar, karena memang untuk anak-anak itu untuk membaca tulisan itu tidak semuanya bisa, atau tidak semuanya itu belum bisa membaca. Nah, makanya dititik beratkanlah kepada gambarnya, dan juga kayak cara penyampaian itu pasti akan berbeda. Nah, kemudian beda lagi dengan buku untuk anak-anak remaja atau novel untuk anak remaja, itu pasti beda. Biasanya itu disebut dengan teen lit. Jadi kayak literatur untuk yang teen. Teen di sini yaitu masuk belasan, seperti ya anak SMP dan juga SMA, yang bukunya itu biasanya berisi tentang persahabatan, percintaan, putus cinta, broken. Jadi semacam hal seperti itu, karena memang di usia tersebut akan mengenal lawan jenis, yaitu dan juga sudah mulai mengenal apa sih kayak namanya itu cinta atau persahabatan, kesetiaan dan segala macam. Dan untuk orang dewasa biasanya itu lebih umum materinya atau temanya, misalnya bisa berbau bisnis, kuliner, kemudian kepercayaan diri, psikologi. Jadi memang jangkauannya lebih luas, dan itu disesuaikan dengan tingkat kebutuhannya. Jadi kalau misalnya kayak Miss suka sama yang namanya cerita-cerita yang berbau imagination, jadi cerita yang berbau imajinasi, cerita yang kayak impossible yang ada di dunia nyata, nah itu juga akan Miss baca, tapi berbeda juga dengan teman-teman yang lain. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan apa sih yang kita mau gitu, apa sih yang ingin kita cari tahu. Nah, semuanya tersedia di buku. Jadi ya memang tidak hanya buku aja sih, jadi ada beberapa macam seperti YouTube, kemudian dari Instagram, pokoknya dari segala sosial media, tetapi lebih baik adalah buku. Karena kalau misalnya di akun-akun tersebut kayak entah itu karya ilmiah atau sesuatu yang benar ataupun hoax, kita nggak pernah tahu
Kalau misalnya buku ini sudah disortir. Jadi dari pengarang, disortir oleh editor, buku ini bagus atau enggak, kemudian kata-katanya, kontennya, semua itu sudah disaring. Jadi ketika sampai kepada masyarakat ya buku ini memang adalah buku yang sudah bagus dan melalui proses yang cukup panjang. Jadi disortir terlebih dahulu benar atau tidaknya, sinkron atau tidaknya, menarik atau tidak, barulah adanya pencetakan. Tapi kalau sosial media kan ya terserah kita. Bahkan anak umur masih ya sekitaran 8 tahun, 10 tahun mereka juga bisa posting apapun. Jadi memang lebih baik kita membaca buku. Cuma kendalanya adalah beberapa orang itu memang tidak suka membaca. Nah, bagi kami tidak suka membaca, pada awalnya Miss juga tidak suka membaca. Nah, Miss mulai dengan buku-buku novel atau buku cerpen. Jadi cerita-cerita singkat. Nah, ketika kita membaca tersebut kita bisa berimajinasi. Kita bisa mengeksplor pemikirannya kita, meningkatkan juga daya pikirnya kita, kritisnya kita, itu semuanya melalui buku. Tapi bukan berarti melalui yang lain juga tidak bisa, tetapi memang yang lebih bagus adalah melalui buku ketimbang sosial media ataupun hal yang lainnya. Maka dikatakanlah buku sebagai jendela dunia. Selanjutnya kita akan membahas materi A. Mengidentifikasi informasi teks laporan hasil observasi. Banyak sekali hal yang dapat dijadikan objek ataupun penelitian kamu untuk kegiatan laporan hasil observasi. Di antaranya itu yang melekat kepada lingkungan kita atau melekat kepada sosialnya kita seperti tumbuhan, hewan, gunung, laut, daratan, kemudian ada misalnya cacing, pertumbuhan. Jadi semuanya itu bisa kita bahas. Untuk mengawali pembahasan materi, nanti Miss akan tunjukkan contohnya. Jadi ketika kamu disuruh untuk membuat teks laporan hasil observasi, itu sangat mudah. Ambillah yang terdekat dengan kamu. Kalau seandainya kamu itu suka dengan bagaimana sih misalnya cara kacang hijau itu bisa berubah menjadi toge. Nah, disitulah mulainya observasi. Nah, observasi di sini maksudnya adalah kamu melakukan penelitian seperti kayak anak-anak IPA yang penelitiannya di laboratorium yang pakai zat kimia apa. Nah, jadi memang tidak semuanya pakai zat kimia. Jadi untuk teks laporan hasil observasi ini kamu kepo nih terhadap sesuatu dan kemudian kamu cari tahu. Jadi awalnya itu bagaimana dari dia kecil kemudian jadi besar. Nah, itu semuanya adalah butuh proses. Nah, prosesnya di situ kamu akan melakukan observasi, yaitu uji di lapangan. Contoh, ketika misalnya guru kamu nyuruh kamu nih untuk cari tahu tanaman toge itu dari dari kacang hijau. Jadi pertumbuhannya itu apa aja dalam seminggu. Misalnya hari pertama itu baru berupa biji kacang hijau, hari kedua tunas sudah mulai muncul. Nah, itu adalah namanya observasi. Jadi tidak memang langsung langsung jadi enggak. Jadi melalui tahap-tahapan, melalui proses-proses. Nah, jadi memang kalau misalnya teks laporan hasil observasi untuk mengobservasi diri kamu, rasa itu enggak bisa. Karena memang kamu yang mau observasi, berarti kamu yang akan melihat orang lain. Karena kalau kamu melihat diri sendiri ya itu nggak bisa. Tapi kamu harus melakukan objek ataupun studi itu terhadap orang lain. Kalau misalnya kamu suka laut, misalnya bagaimana laut itu bisa menjadi kotor, atau misalnya tentang tumbuhan, kamu mau tumbuhannya itu misalnya kamu mau mencakok tanaman. Jadi hari pertama itu harus bagaimana, kemudian hari kedua, 3 dan seterusnya. Kemudian misalnya tentang hewan, bagaimana misalnya itu pertumbuhan dari simpanse, dari dia lahir, kemudian umur berapa, ke hari yang keberapa dia sudah mulai tumbuh atau menjadi dewasa. Atau misalnya dari gunung, kehidupan di gunung ada apa aja. Nah, itulah semuanya itu bisa dideteksi. Biasanya untuk hasil laporan observasi ini akan menggunakan beberapa istilah. Jadi entah itu dalam ilmu biologi, IPA, jadi menggunakan istilah-istilah ataupun
kata-kata yang memang berkecimpung dalam dunianya. Misalnya kalau berhubungan dengan IPA berarti akan menggunakan kata-kata istilah kayak misalnya oriza sativa atau monokotil, dikotil itu. Atau kalau misalnya berhubungan dengan yang namanya bumi atau bisa juga kajian tentang geografi, berarti nanti ada atmosfer, biosfer, stratosfer dan segala macamnya. Jadi semuanya itu bisa dijadikan objek yang terdekat dengan kita, yang kita bisa mencakupnya atau kita bisa menjangkaunya. Jangan sampai kamu, saya ingin penelitian ke bulan, kan kita tidak bisa ke bulan. Jadi ambillah penelitian yang memang ada di sekitar kamu, yang kamu sukai dan kamu kuasai dan juga mudah. Tapi mudah itu jangan kamu ya udah seadanya aja gitu, jangan. Tapi buatlah laporan dengan baik, laporan yang melalui hasil observasi, baik itu observasi lapangan ataupun observasi melalui data-data. Jadi ambillah menurut kesukaan kamu, jangan mempersulit diri kamu, permudahlah apa yang kamu suka. Kalau misalnya kamu suka, ambil, walaupun kelihatannya kayaknya ecek-ecek, nah kamu jangan buat itu seperti ya laporan yang biasa, buatlah laporan yang luar biasa yang berbeda dengan yang lainnya. Berikutnya ini adalah contoh tentang teks laporan hasil observasi. Jadi nanti ada beberapa bagiannya, nanti Miss jelaskan di poin berikutnya. Nah, di sini merupakan teks laporan hasil observasi. Jadi paling banyak itu memang ada 4 sampai dengan 3 sampai dengan 5 mungkin, tapi memang rata-rata 3, 4, 5 antara itu. Dan di sini di paragraf yang pertama di situ adalah definisi umum. Kemudian paragraf kedua dan ketiga adalah deskripsi bagian, dan yang terakhir itu adalah deskripsi manfaat. Untuk deskripsi umum ini biasanya penjelasan umum, kemudian bagian ini lebih terperinci lagi, dan manfaat itu berarti manfaat dari objek yang kita teliti. Nah, setelah mengamati teks sebelumnya, pasti kamu nih udah pada tahu sedikit banyaknya atau mendapat gambaran tentang apa sih teks hasil laporan observasi itu. Jadi, teks laporan hasil observasi merupakan sebuah teks yang akan memaparkan hasil observasi secara sistematik dan objektif berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada. Teks laporan hasil observasi mendeskripsikan bentuk, ciri, dan sifat umum suatu objek. Objek yang dideskripsikan dapat berupa manusia, benda, hewan, tumbuhan, atau berbagai peristiwa yang terjadi di dunia ini. Jadi memang semuanya bisa kamu untuk melakukan observasi. Manusia pun juga bisa, tetapi jangan mengobservasi diri kamu, tapi harus orang lain. Nah, kemudian untuk fungsi dari teks ini yaitu melaporkan tanggung jawab atas sebuah tugas dan kegiatan pengamatan, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan, sebagai sarana untuk pendokumentasian dan sebagai sumber informasi terpercaya. Jadi, teks laporan hasil observasi ini memang sangat penting. Misalnya kayak untuk S1 disebutnya tesis, S2 S1 itu skripsi, S2 itu tesis, kemudian yang ketiga itu baru disertasi. Jadi semuanya itu sama, namanya itu teks laporan hasil observasi, karena memang untuk mendapatkan gelar tersebut tidak sembarangan untuk mengobservasi. Jadi datanya itu memang harus valid, mencantumkan sumbernya. Nah, makanya ketika kamu kuliah nanti, kamu tidak akan gugup karena memang kamu sudah diajarkan semenjak SD bagaimana cara mencari ataupun membuat teks laporan hasil observasi ini. Jadi untuk observasi ini sebenarnya mudah. Yang susah itu pertama kayak kamu mencari data, kamu mencocokkan data, kemudian kamu menyusun ke dalam kalimat. Apalagi bentuknya itu harus sistematis. Jadi dari bagian awal, tengah, akhir itu bagaimana. Dan objektif berarti tidak mengkaitkan dengan perasaannya kamu, tidak menurut kamu, tetapi harus melalui bendanya. Harus dilaporkan melalui objek bendanya. Kalau misalnya dia itu tumbuhnya itu di hari ketiga, ya udah berarti hari ketiga, jangan kamu buat hari kedua udah tumbuh, jangan. Tapi ikutilah prosesnya. Jadi memang untuk mengobservasi ini prosesnya itu bukanlah kuasa kita, tetapi memang ya sudah ilmiahnya atau sudah sudah ya pada dasarnya memang seperti itu. Jadi kita hanya tinggal mengikuti, mengumpulkan data, mengobservasi. Jadi tidak bisa kita buat sendiri. Memang sudah keadaannya seperti itu. Jadi kita hanya melaporkan saja. Jadi untuk melaporkannya ini, jadi kita itu melaporkan sesuatu hal yang baru ataupun update ilmu yang belum banyak orang ketahui.
Selanjutnya, di bagian B yaitu menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Jadi setelah kamu memahami isi, kemudian ciri-ciri dan juga fungsi dari teks laporan, kali ini kamu akan belajar menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Namun, kamu harus mengetahui dulu nih, harus memahami juga teks hasil observasi itu apa, fungsinya bagaimana. Setelah kamu memahami, barulah kamu menyimpulkan isi teks. Lalu bagaimana cara menyimpulkannya? Pertama, kamu harus membaca dulu. Bagaimana mungkin kamu nggak baca tapi kamu bisa menyimpulkan? Maka langkah pertama itu adalah membaca. Membaca teks tersebut dengan bagaimana? Dengan pemahaman, kemudian membaca dengan teliti, membaca juga dengan seksama. Jadi tidak membaca yang buru-buru, enggak, tapi memang kata demi kata harus kamu pahami, harus kamu resapi. Jadi ini tuh tentang apa gitu. Atau kalau misalnya memang kalau kamu sudah terbiasa, kamu bisa membacanya itu secara cepat, jadi menyimpulkannya juga mudah. Tetapi bagi kamu yang baru, misalkan untuk membaca itu secara perlahan, jadi jangan terburu-buru. Kamu harus paham dengan kata-kata yang ada di teks tersebut. Kemudian jika ada kata-kata yang penting atau kalimat yang penting, itu kamu garis bawahi atau kamu tandai dengan stabilo. Setelah itu barulah kamu tulis. Tadi hal yang penting apa ya? Tadi saya baca apa? Terkadang kan daya ingat seseorang itu lupa. Daya ingat seseorang itu berbeda. Jadi dia tuh oh iya tadi apa ya? Aduh lupa. Jadi untuk mencegah hal tersebut, tulislah apa yang menurut kamu penting. Setelah kamu menulis ke dalam PowerPoint, maka barulah kamu dapat menyimpulkannya. Nah, untuk menyimpulkannya itu dari poin-poin tadi, kemudian kamu narasikan kembali, kamu tulis ke dalam paragraf, tetapi harus sesuai dengan bahasa kamu sendiri, harus sesuai dengan penyampaian kamu sendiri, dengan pemahaman kamu. Jadi memang antara pemikiran satu orang dengan orang yang lain itu pasti berbeda, walaupun teksnya itu sama, pasti cara menyampaikannya itu berbeda. Maka setelah kamu membaca, memahami, kemudian kamu garisi hal yang penting atau menulis hal-hal yang penting, kemudian kamu bisa menyimpulkannya. Dan untuk menyimpulkan ini tentu saja tidak sulit, itu pasti akan terasa mudah karena memang kamu sudah mengetahui, kamu udah paham, ya udah berarti kamu tinggal menyampaikannya dengan bahasa kamu sendiri. Selanjutnya, kita akan beralih ke bagian C, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Pada kesempatan lalu, kamu itu sudah belajar bagaimana sih cara menyimpulkan informasi teks laporan hasil observasi. Lalu pada pembahasan materi kali ini, kamu akan mempelajari secara detail struktur dan juga kebahasan teks laporan yang ada di dalam teks laporan hasil observasi ini. Oke, sekarang kita akan menuju ke bagian yang pertama, yaitu membahas tentang struktur teks laporan hasil observasi. Sistematika yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi yaitu pernyataan umum, definisi bagian, dan juga deskripsi manfaat yang tadi sudah perlihatkan pada tabel sebelumnya. Dan untuk pernyataan atau definisi umum ini ada di bagian yang pertama atau paragraf pertama, berisi tentang definisi ataupun pengertian. Misalnya manusia adalah atau simpanse adalah, bisa juga hiu merupakan makhluk. Jadi ada kata-kata definisi seperti ialah, merupakan. Itu adalah kata-kata yang menunjukkan definisi atau keterangan umum tentang objek yang dilaporkan. Untuk keterangan umum ini biasanya mengungkapkan pengetahuan yang sudah diketahui oleh orang banyak. Atau kamu membuka kembali dengan kata-kata saya itu mau bahas ini, jadi saya harus pakai kata yang orang tahu dulu nih secara umum. Nah, setelah itu barulah kita bisa menjelaskannya secara terperinci masuk kepada deskripsi bagian. Biasanya dia ini akan ada di paragraf yang kedua. Nah, untuk deskripsi bagian ini akan memuat tentang rincian bagian yang dilaporkan. Misalnya lumba-lumba hidung mulut botol, dia mempunyai gigi berapa, tajamnya berapa, kemudian instingnya bagaimana, terus matanya bagaimana, tubuhnya panjangnya berapa, itu adalah merupakan bagian dari ciri. Nah, untuk di bagian ini kita bisa menjelaskan tentang bentuknya, sifat-sifatnya, ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh objek tersebut. Nah, untuk pada deskripsi bagian ini tidak semua orang tahu. Nah, disinilah ilmu yang baru atau berita-berita terbaru bisa kita masukkan ke dalam deskripsi bagian ini. Tetapi untuk bagian ini hanyalah fokus kepada objeknya saja, yaitu tentang bentuk, sifat, ciri, dan juga
sesuatu yang khusus pada objek tersebut. Kemudian yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Tetapi terkadang ada teks laporan yang menggunakan deskripsi manfaat ataupun tidak. Nah, terkadang 3-5 paragraf itu ada, tapi banyak juga yang tidak menggunakan atau yang menggunakan juga itu banyak. Jadi kamu harus jeli dalam menelitinya. Nah, biasanya untuk deskripsi manfaat ini ada di bagian terakhir. Isinya tentang apa? Yaitu tentang nilai guna dari objek yang dilaporkan. Misalnya, hiu itu gunanya untuk apa? Misalnya sebagai rantai makanan yang tertinggi. Kalau misalnya nggak ada hiu, apa jadinya gitu? Atau kenapa sih harus ada elang gitu, pemangsa teratas, atau kenapa harus ada harimau? Nah, disitulah manfaat-manfaatnya kita ungkapkan. Jadi tidak hanya dari misalnya kita tahu harimau itu jahat gitu, pemangsa, tapi kalau misalnya tidak ada mereka, ya tidak akan ada siklus kehidupan. Jadi untuk deskripsi manfaat ini sini kita sampaikan manfaat apa saja yang didapatkan dari hewan tersebut atau dari objek tersebut. Kemudian kita akan menuju kepada unsur kebahasaan teks laporan. Pertama, di sini menggunakan kata baku dan tidak baku. Penggunaan bahasa baku ataupun tidak baku berkaitan dengan situasi dan juga kondisi pemakainya. Ciri-ciri bahasa baku atau kata baku antara lain tidak dipengaruhi bahasa daerah, bahasa asing, atau bisa menggunakan bahasa asing tapi yang sudah dibakukan ke bahasa Indonesia. Bukan merupakan ragam percakapan, kemudian pemakaiannya sesuai dengan konteks kalimat atau tidak rancu, serta tidak mengandung arti pleonasme dan hiperkorek. Nah, contohnya kayak gini. Bakunya adalah apotek, tidak bakunya adalah apotik. Bus itu kata baku, kemudian tidak bakunya adalah bis. Ini dari tulisannya. Kemudian kata baku itu cedera tulisannya, tetapi tidak bakunya adalah cidera. Kemudian kata baku durian, tidak bakunya adalah duren. Ekstrem adalah kata baku, kemudian tidak bakunya adalah ekstrim. Jadi antara penyebutan dan juga tulisan di sini akan berbeda, tetapi untuk tulisannya inilah terkadang kita suka terjebak. Kayak misalnya tadi tuh kita nyebutnya itu mau ke apotek, padahal bahasa bakunya adalah apotek tulisannya. Jadi perlu diperhatikan. Kemudian yang bagian B adalah kalimat efektif atau kehematan. Kalimat efektif itu menggunakan kata-kata secara efisien, tidak berlebihan. Setiap kata yang digunakan memiliki fungsi yang jelas. Nah, contohnya itu kalimat efektif itu jadi kayak SJP, singkat, jelas, dan juga padat. Nah, untuk keefektifan biasanya di sini adalah hilangkan subjek yang tidak diperlukan. Jadi nggak perlu tuh kamu menggunakan kata-kata subjek kan seperti kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga, itu nggak perlu berlebihan. Misalnya gini, saya berjalan, saya dengan mereka belajar. Nah, itu kan pemborosan ya. Jadi karena memang objeknya sama, kayak saya berjalan dan saya belajar dengan mereka, itu bisa dijadikan satu. Kayak misalnya saya berjalan dan belajar dengan mereka. Jadi lebih disimpelkan kalimatnya. Kemudian hindari penggunaan hipernim dan juga hiponim. Hipernim sama hiponim ini jadi kelas. Misalnya dari bunga apa nih? Bunga mawar. Berarti kalau bunga itu hipernim, kemudian hiponimnya adalah si mawar. Hindari pemakaian kata depan dari dan daripada yang tidak perlu, dan hilangkan pleonasme. Contohnya nih yang tidak efektif, ia mempunyai banyak barang-barang antik. Itu enggak efektif. Efektifnya apa? Ia mempunyai barang-barang antik. Jadi ia mempunyai banyak barang-barang antik. Karena ada penggunaan kata banyak dan barang-barang, itu pleonasme boros. Jadi kamu boleh menggunakan mempunyai banyak barang antik, atau kamu pengen bilang mempunyai barang-barang antik, itu juga cukup. Kayak misalnya para bapak-bapak, para ibu-ibu dipersilakan duduk. Udah para ibu-ibu. Jadi atau kamu tuh bisa menggunakan para ibu atau ibu-ibu. Jadi tidak menggunakan dua kata yang berlebihan. Kemudian bagian C adalah kalimat definisi dalam kalimat klasifikasi. Kalimat definisi adalah kalimat yang bersifat memberikan keterangan atau penjelasan atas suatu objek secara umum. Ciri-ciri dari kalimat definisi yaitu menjelaskan makna atau arti dari objek, dan penjelasannya bersifat umum. Pada kalimat definisi terdapat kata kerja kopula. Contohnya adalah, yaitu, yakni, dan merupakan.
Contohnya nih, kereta Singa Barong merupakan salah satu peninggalan bersejarah milik Keraton ke-10 Cirebon sejak abad ke-16. Nah, di sini adalah definisi. Menggunakan kata merupakan, definisi adalah penjelasan. Kemudian, kalimat klasifikasi adalah kalimat yang berisi penggolongan suatu hal ke dalam beberapa kategori tertentu. Ciri-ciri kalimat klasifikasi yaitu adanya kata-kata tertentu di dalamnya, bersifat informatif dan berisi penggolongan suatu hal. Contoh, kereta Singa Barong ini berukuran besar dan dibuat dengan sangat detail. Jadi di sini klasifikasi itu lebih kayak menjelaskan tentang si kereta Singa Barong itu yang kayak gimana. Kemudian imbuhan asing. Imbuhan asing merupakan kata imbuhan yang berasal dari bahasa asing atau daerah yang sudah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Adapun jenis-jenis imbuhan asing berdasarkan asal bahasanya antara lain imbuhan yang berasal dari bahasa Arab. Contohnya manusia jadi manusiawi, alami jadi alamiah, insan jadi insani. Kemudian imbuhan yang berasal dari bahasa Sangsekerta, ada maha jadi maha agung, prasejarah, dwi warna. Kemudian akhiran wan, wati dan man, ilmu wan, wartawati, budi man. Kemudian imbuhan yang berasal dari bahasa Inggris, misalnya anti, komunis, pro, demokrasi, sub, bagian, kemudian agama, is, terus ada lagi idealis, kemudian ada lagi labelisasi. Itu semuanya berasal dari bahasa-bahasa Arab, bahasa asing ataupun Sangsekerta yang diambil untuk dibukukan ke dalam buku bahasa Indonesia. Jadi kayak kita sudah mengambil bahasa asing tapi kita tidak pure 100% ngambil, jadi ada beberapa yang kita ubah. Apalagi setiap per tahun atau berapa tahun sekali pasti kamus KBBI itu akan berubah. Berubahnya ini kayak ada kosakata yang tambah. Kayak misalnya dulu kita kenal kayak handphone, alat-alat elektronik itu disebutnya adalah gadget. Tetapi beberapa tahun ini sudah diganti menjadi gawai. Jadi bagaimana sih untuk cara mempublikasikan bahasa tersebut? Yaitu melalui media. Jadi dulu kita nggak kenal namanya kudapan, tapi salah satu stasiun televisi itu selalu menyebut ini adalah kudapan yang enak. Jadi kita bisa menyimpulkan sendiri, oh kudapan itu adalah makanan kayak cemilan. Situlah bahasa sudah mulai berkembang dari tahun ke tahun. Jadi tidak sama bahasa yang dulu kalau misalnya tulisannya kan oe, tapi sekarang udah berbeda. D. Menulis rangkuman teks hasil laporan observasi. Setelah membaca, memahami, serta melengkapi ragam contoh teks laporan hasil observasi, pada bagian ini kamu akan belajar bagaimana cara membuat rangkuman dari teks laporan hasil observasi yang telah dibaca. Rangkuman adalah membuat ringkasan tulisan menjadi suatu uraian yang lebih singkat dan tersusun secara proporsional. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks atau buku guna mengetahui informasi di dalamnya. Pertama kita harus baca biar kita tahu isinya apa. Kemudian menentukan ide pokok pada tiap paragraf. Ide pokok biasanya ada di awal, tetapi bisa juga ada di akhir. Cuman secara keseluruhan atau biasanya pada umumnya dia akan ada di bagian awal. Jadi kamu coba fokus dulu ke bagian awal, kemudian kamu baca setelahnya. Setelah itu menulis rangkuman atau ringkasan. Karena tadi kamu sudah baca, berarti waktunya kamu akan menulis kembali ide pokoknya itu. Jadi kalau misalnya kamu takut lupa, ya udah kamu tinggal tulis aja ide pokok atau hal-hal penting yang ada di dalam teks tersebut atau di dalam per paragrafnya. Kemudian setelah jadi, kamu baca kembali rangkuman yang telah kamu buat. Nah, untuk mengantisipasi adanya ide pokok yang terlewat, takutnya tadi lupa kayaknya ada ini nih tadi, kemudian kamu tulis lagi. Nah, setelah semuanya sudah selesai, kamu melakukan editing lagi, kamu baca lagi kontennya udah betul belum, bagian awalnya, bagian tengah, bagian akhir sudah mencakup belum. Jadi untuk editing di sini, jadi kamu akan kembali lagi ke bagian awal, kamu akan fokus lagi ke bagian awal. Jadi kamu lihat lagi secara detail sudah sempurna atau belum. Kalau misalnya sudah, berarti pergi kamu sudah selesai. Jadi kalau misalnya belum, kayaknya masih ada yang nyangkut nih, coba lagi kamu baca lagi teksnya. Jadi kamu mengulangi lagi prosesnya itu dari awal. Nah, sampai di sini dulu presentasi yang Miss sampaikan. Beberapa materi sudah Miss jelaskan. Jika memang kamu punya pertanyaan,
silahkan tinggalkan komentar. Nah, untuk referensi yang Miss gunakan sini adalah buku CV Dota Arya. Dan nanti mungkin kalau misalnya buku yang kamu gunakan itu berbeda, pasti akan ada beberapa istilah-istilah yang berbeda atau tambahan yang lain. Itu tidak masalah. Jadi memang secara keseluruhan kemungkinan dari semuanya itu pasti sama. Dan jika kamu mempunyai pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah Miss akan membalasnya. Terima kasih yang sudah melihat dan juga menonton video kali ini. Terima kasih semuanya. Semoga apa yang Miss sampaikan itu bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.